Kalau kita melihat dari dua figur yang besar ini, dua pemimpin besar ini, dan ini akan mempengaruhi di dalam tindak tanduk kita di kedua figur ini. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan dua figur ini dengan kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala memberikan kepada manusia itu ilham. Ilham pertama fujur, malah memberikan ilham berbuat jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah Ta'ala juga memberikan ilham kepada manusia itu berbuat takwa, taat dan kebaikan. Nah, dari dua figur ini perlu kita kaji lebih dalam lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini begitu terpuji di alam dunia, di alam langit, bahkan di alam akhirat. Dan itu memang dikatakan oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Karena beliau ini menurut kajian ilmu hakikat kita, bahwa Nabi Muhammad ini tidak pernah mengambil hak-hak Allah Ta'ala. Yang mana hak Allah Ta'ala? Yaitu kudrat, iradat, berkehendak, ilmu, pengetahuan, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berpandir. Semuanya itu ada di diri Muhammad, di diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Dan beliau itu menyerahkan yang ada di dalam diri beliau itu. Beliau serahkan itu. Beliau katakan dengan tulus. Beliau kumandangkan kepada semua orang, beliau kibarkan kepada semua orang bahwa itu adalah milik Allah Ta'ala. Dan itu diterima dengan tulus, diterima dengan yakin oleh sahabat beliau, khususnya Abu Bakar. Jikalau iman Abu Bakar itu ditimbang dibandingkan dengan iman-iman seluruh kalian ini, kata Nabi, maka larajaha imanu Abu Bakrin, masih taganal, masih taharat imannya Abu Bakar masih. Kenapa maka Abu Bakar kayak itu? Ada sebuah cerita, riwayat menyebutkan bahwa Abu Bakar ini datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berbincang masalah ilmu, masalah umat, berbincang masalah ketauhidan dan ketuhanan, sampai kepada titik bahwa sama apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu juga yang diinginkan oleh Abu Bakar. Cuma satu lagi yang membuat terkendalanya perasaanku ini. Apa aja Rasulullah? Yaitu apabila ulun ini masuk WC, masuk jamban, maka ulun ini dilarang mengucapkan zikir kepada Allah. Bersalawat kepadamu pun rasanya kada patut apabila di dalam WC. Dan ulun takutnya bagaimana kalau ulun ini
hal keadaan seperti itu diambil nyawa, mati di jamban, takutan ulun. Lalu ujar Rasulullah menyebutkan, kalau engkau Abu Bakar mau dalam keadaan apapun, dalam posisi manapun, tetap di dalam zikrullah, maka engkau kada masalah dengan mati dimanapun tempat. Fi ayyi ardin tamut, dimanapun atas muka bumi ini mati, meninggal, kada apa-apa. Kayak apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, mutu qabla an tamuta, matikan dirimu sebelum kamu mati. Jadi ujar Guru Bahari, jangan mengartikan mati, karena mati itu pasti. Matikan dirimu sebelum mati, kayak itu kalalah, bukan mati Jasidin, tapi kembali, karena mati itu pasti. Nah, jadi kembalikanlah dirimu sebelum kamu ditarik kurang disuruh buli. Nah, kayak itu modelnya tuh, kayak itu artinya. Maka dengan cerita ini sudah bisa memenuhi paling kada sedikit tentang bagaimana tentang Muhammad. Abu Bakarnya aja kayak itu. Bagaimana tentang Muhammad tadi? Muhammad yang menjadi teladan bagi kita dan dipuji oleh Allah sebagai orang yang berakhlak sangat mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, waman kharaja napasun bigairi zikrillahi ta'ala fahuwa mayyitun mislu hayawan dunal bakar wa huwa khinzir. Barang siapa keluar di napasnya itu bukan zikir kepada Allah, maka sesungguhnya orang itu adalah jenazah. Dia seperti hayawan, seperti binatang. Dunal bakar, lebih rendah lagi daripada sapi. Wahwa khinzir, yaitulah babi. Behinak, hanya nafsu. Bakahandakan, bakahidupan, bertindak lanjut dengan hinak ini cuma keinginan nafsu, keinginan dirinya seorang, bukan keinginan Allah Ta'ala. Maka kembalikan kita. Ada kudrat, iradat, ilmu, hayat sama besar kalam kita nina, hidup kita nina, pandangar kita nina, palihat kita nina. Ingat akan Allah, jangan tak tinggal Allah. Bila berjualan rame tak buat Allah, bila sembahyang tak buat Allah, bila mengaji bagus tak buat Allah, bila berkeluarga tak buat Allah, bila berpandir lawan kawan tak buat Allah, bila berjalan tak buat Allah, bila guring pun tak buat Allah. Jangan sampai kita ini tak lepas daripada Allah. Maka sampai ke mulut pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Allah. Kayak apa kabar? Alhamdulillah. Hendak berpisah, Assalamualaikum warahmatullah, tak buat Allah. Seluruhnya tak buat Allah. Itu di luar. Kenapa? Karena di dalam sudah berisi kadeda nang berkuasa, kadeda nang hidup, kadeda nang berkehendak, kadeda nang mendengar, semua Allah. Amun ini caranya apabila ada Allah Ta'ala datang lawan kita, kemudian ia bertanya sebelum kita ditanya di dalam kubur, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Tentu kita akan menjawab, Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Nah itu jawabannya kita.
Tapi apabila Allah Ta'ala meneruskan pertanyaannya, Allah itu siapa? Nah ini yang kada banyak kada kau menjawab lalu. Maka ini ditanyakan. Kenapa? Karena Allah menghendaki udkhulu fisilmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, secara totalitas, secara habis-habisan masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama Allah. Amun inya kemudian ditanya siapa Tuhanmu, Tuhanku adalah Allah, berarti sudah kawa dengan Islam indannas. Tapi Islamlah indallah. Maka kemudian pertanyaan Allah yang kedua, Allah itu siapa? Kepada kita yang sudah kembali kepada Allah, sudah mayit di hadapan Allah, kada badaya upaya di hadapan Allah, maka jawabannya kadang ngalih. Kami ini wayang. Kami ini hanya boneka. Kami ini hanya budak. Pian Allah. Pian yang berisi kuasa. Jadi siapa yang berisi kuasa? Itu ngarannya Allah. Jadi siapa yang berisi pandangan? Itu ngarannya Allah. Siapa Allah? Yaitu yang berisi sifat ketuhanan. Maka pernah dahulu ada, bisa ulun mendengar riwayat, mudah-mudahan ini sebuah hadis sahih dan perlu kita lagi cari kesahihannya, tapi yang jelas bisa kita dengar apa? Man abadal asma duna zatiha bahwa kafirun. Barang siapa menyembah ngaran bukan zatnya yang si ampun ngaran, maka orang ini kafir. Bahwa kafirun, maka orang ini kafir. Nang takutannya merasa Islam di sisi manusia, kafir di sisi Allah Ta'ala. Nah itu yang kita takutan. Amunnya kafir di sisi manusia, kafir di sisi Allah, kafir sudah. Kalau nang Islam indanas tapi kafir indallah, lalu rasa bujur, lalu rasa harap, lalu rasa paiyanya. Nah, maka marilah sekali lagi kita kembali kepada Allah. Kita mati di hadapan Allah. Kita jangan ada bisa mengakui sedikit pun tentang kegiatan kita, tentang ibadah kita, sedekah kita, kebaikan kita, dan segalanya. Kita serahkan kepada Allah dengan kalimat yang sudah diajarkan, bahasanya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Itu figur yang perlu, yang harus kita ikuti. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah figur yang mengajarkan kepada kita dan mempengaruhi kehidupan kita dengan pelajaran beliau dan hidayah beliau. Di sisi lain ada yang tetap menancapkan sebuah pemikiran, sebuah naluri, sebuah opini yang juga memberikan sebuah kebenaran. Apa itu? Yaitu iblis laknatullah. Dia memberikan naluri yang cukup baik, dia memberikan pelajaran yang cukup baik. Ulun katakan naluri karena ia bermasuk, karena ia bekerja di dalam darah manusia. Iblis itu ada di dalam darah kita, bukan di luar kelindungan berjalan-jalan itu kada. Tapi iblis ada di dalam darah kita. Iblis itu menggoda manusia di dalam darah, ujar Rasulullah. Dan dia menancapkan dan memberikan angin-angin segar. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala memberikan perintah sehingga orang merasa kepakiran. Tetapi kalau si iblis memberikan kekayaan sehingga orang merasa kekayaan. Misalnya katakanlah bersedekah, itu Allah Ta'ala memerintah. Tapi kalau iblis memerintah menabung, jangan hendak diberikan ke orang duit, memberikan kekayaan untuk kemiskinan. Kalau Allah Ta'ala memberikan gaya-gaya dan pemahaman yang dilihat oleh mata jahir kita sebagai penyakit pada kita, sakit lawan kita ini, kemiskinan lawan kita ini, padahal kekayaan yang akan kita dapatkan. Itu iblis.
Lalu ujar iblis ketika disuruh sujudlah kepada Nabi Adam, apa yang dikatakan iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Inya pian ciptakan dari tanah warak, ulun ni pian ciptakan dari api. Api ini menggelugur gana lawan tinggi-tingginya. Tanah mengapa ada bisa digawinya? Matan dijajak warak. Haruskah ulun ini sujud kepadanya? Ini bukan masalah ke itu, tapi ini masalah lalawanan daripada yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu rasa berisi kuasa, rasa berisi ilmu, rasa berisi kehendak, rasa berisi hidup, rasa berisi mulia, dan seterusnya. Kesimpulannya, dua figur ini masih tetap ada. Dua figur ini masih kencang sampai hari kiamat. Jadi kepada kita, mari kita ambil siapa figur kita. Apakah tetap mengambil figur kepada kekasih Allah yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau berfigur kepada iblis yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.